Anda yang bersio macan, ular, monyet, terutama babi. Kalau kena batu sandungan di bulan ini, bisa-bisa di tahun mendatang nih, di tahun ular kayu Imlek 2576, udah aktivitasnya banyak terhambat segala macam tuh, Hans. Bulan Imlek ke-10 patut disiasati dengan ekstra ya, dengan ekstra kehati-hati, ekstra kepedulian, ekstra fokus. Yang penting misalnya air itu kan nggak boleh melewati bawah kompor. Oh, nggak boleh ya? Nah kalau nggak boleh lewati di bawah kompor, kalau bak kontrolnya di bawah kompor boleh nggak? Lebih fatal dong. Iya, iya. Kemudian dia menyilang, membelah pintu, apalagi itu pintu utama ya. Oh, oke. Banyak beredar bahwa kalau rumah kantong pasti bagus tuh. Oh, oke. Nah, tetapi setelah orang itu menempati rumah kantong nggak maju-maju, mereka bilang feng shui ngaco lu, ngomong kosong tuh katanya. Iya, iya, iya. Padahal bukan begitu gitu ya. Benar apa yang saya sampaikan Music Coffee Pertanyaan ya. Dan kali ini Hans menyapa Anda dalam Sonora Feng Shui. Tentunya jika Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung boleh ya di 0812-122-9200. Jadi sedang mau menanyakan apa malam hari ini kepada Pak Kang. Dan juga tentunya kita juga nanti akan berbincang terlebih dahulu ya malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam juga Hans, kabar baik tentunya. Kabar baik luar biasa, kabar baik juga nih dari studio Sonora Jakarta Pak Kang. Ya kita juga berharap semua kabar baik dirasakan oleh sahabat Sonora dimanapun berada. Dan kita berharap mereka selalu sehat dan sukses selalu. Amin, semoga ya selalu sukses dan juga sehat dimanapun Anda berada sahabat Sonora. Malam hari ini kita mau mulai dari YouTube dulu Pak Kang. Oke, saya bacakan penanya pertamanya ya. Ini dari Juragan Pulahyong pada video ramalan 12 Sio di bulan Imlek ke-9 kau gue. Pak Kang, kenapa ramalan jodoh untuk tiap bulan tidak ada lagi? Selalu menunggu tayangannya. Oh, ini udah kita bahas minggu lalu nih ya. Bahwa memang saat itu kita membahasnya selama setahun. Karena dari tahun macan ke tahun kelinci, dari bulan Imlek yang ke-8 ke bulan Imlek ke-8 tahun berikutnya, dunia asmara memang lagi bagus-bagusnya, benderangnya luar biasa. Dan kita telah jelaskan bahwa setelah setahun itu kita tidak mengulas perjodohan lagi. Kenapa? Karena sudah biasa-biasa lagi kondisinya ya. Betul, betul. Iya, jadi itu sudah dijelaskan pada Jumat lalu tuh ya. Nah, bagi yang belum menyimak, tolong simak videonya bertemakan rezeki pintu utama terkait dengan ruang tamu dan pintu belakang. Ini kali ini, Hans, kita mau berbicara soal bagaimana sih menentukan arah rumah, pipa-pipa air, dan bak kontrolnya sekaligus gitu ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang diajukan oleh Privacy Zoom dan juga WHO Min 12H dan yang lainnya, kita mau jelaskan kembali bahwa Pulahyong bertanya pada bulan Imlek yang ke-9 kau gue mengenai ramalan. Nah, ramalan bulan Imlek yang ke-10 tentunya juga sudah tersaji di channel FSE dan patut dipahami bahwa satu hal nomor satu yang patut kita pahami, tahun naga adalah tahun di mana seseorang bisa merasa di atas angin. Oh, oke. Apalagi kalau udah dapat kekuasaan ya, waduh, berada di atas angin, baik itu pribadi maupun kelompok. Nah, tetapi pada bulan Imlek yang ke-10 itu dijelaskan tuh ada satu kata kunci bahwa toleransi itu penting. Oh, oke. Iya, jadi kalau seseorang yang melupakan toleransi, yang kata kunci lengkapnya nih,
toleransi menopang semangat dan perjuangan. Jadi kalau nggak ada toleransi, semangat itu nggak ada, perjuangan itu nggak ada. Bahkan misalnya nih kalau kita cerita nih ngomong-ngomong aja nih, Iya. kalau cerita toleransi itu ditiadakan oleh satu kelompok, jangan-jangan yang protes kelompoknya sendiri nantinya. Ya, dan itu jadi menghambat sepak terjang. Kalau sepak terjang terhambat, rezeki jadi jauh dong ya. Betul. Nah, jadi harus dipahami. Lain daripada itu yang perlu juga diperhatikan nih, bahwa ini kan kita udah di bulan ke-10 nih. Ya, hari ini tanggal 8 November. Iya. Di Imleknya nih, tanggal 8 bulan 10 nih. Oh iya. Ya, jadi udah di penghujung tahun toh. Betul. Namun demikian perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Sonora bahwa yang bersio kerbau, sio naga, ya sio kambing, apalagi sio anjing harus jaga-jaga, jangan sampai melakukan kekeliruan yang fatalis yang bisa nanti dampak buruknya berkepanjangan, susah di recovery ya. Ya karena apa? Karena kadar ketidakselarasan, deraan ketidakselarasan, deraan ciong itu masih terus berlangsung nih Hans. Oh iya betul. Ya harus dipahami. Nah, bagi Anda yang sudah menyeksamai video bulan Imlek ke-10 pasti paham. Di situ juga dijelaskan, hati-hati loh ya. Di bulan ke-10 Imlek ini bagi Anda yang bersio macan, ular, monyet, terutama babi. Kalau kena batu sandungan di bulan ini, bisa-bisa di tahun mendatang nih, di tahun ular kayu Imlek 2576, udah aktivitasnya banyak terhambat segala macam tuh Hans. Iya betul. Jadi agar di tahun depan itu menjadi baik, bisa berkelancaran dan deraan ciong, deraan ketidakselarasannya bisa terminimalkan, bulan Imlek ke-10 patut disiasati dengan ekstra ya, dengan ekstra kehati-hati, ekstra kepedulian, ekstra fokus untuk melakukan hal-hal yang baik-baik agar kedepannya menjadi semakin baik. Jadi bagi yang belum menyeksamai, harap video tersebut diseksamai terlebih dahulu. Saya lanjut aja ke privacy Zoom. Boleh. Sahabat Sonora kita yang baik hati ini, yang sukses ini, bertanya pada video contoh menata ruang dapur yang baik dan benar. Siang Pak Kang, selamat malam karena kita on air-nya lagi malam nih ya. Salam sejahtera Pak Kang. Menentukan arah mata angin itu berdasarkan letak tanah atau letak pintu utamanya. Makasih. Nah, ini sebetulnya pertanyaan ini ya kita sih bisa nangkap ya. Tapi dari kalimatnya ini menentukan arah mata anginnya yang mana nih. Kalau menentukan arah mata angin ya patokannya utara dong ya. Iya betul. Kalau tahu utara di mana, kompasnya ke utara. Kalau pakai kompas internasional, kalau pakai kompas lunar, kompasnya feng shui, arah penunjuknya ke selatan. Nah, kalau tahu salah satu daripada utara atau selatan, maka kita tahu di mana timur, di mana barat, timur laut, barat daya, tenggara, ya, dan semuanya itu bisa kita tahu. Bahkan derajatnya pun kita bisa tahu. Tapi yang dia maksud nih, untuk menentukan nih rumahnya cocok apa enggak sih, gitu toh. Nah, dia bertanya pada video contoh menata ruang dapur yang baik dan benar. Padahal pada video tersebut kita sudah singgung itu pada menit ke 19.36 ya. Berkaitan dengan pintu utama, sebaiknya ya Juragan Salsabila menyaksamai video kedudukan dan hadap rumah ya. Kalau yang ditanyakan adalah kedudukan dan hadap pintu utama, silahkan simak deh video yang berkaitan dengan itu, yaitu video kedudukan rumah dan hadap pintu utama. Nah, padahal itu video udah dipublish lama sekali ya, berarti privacy Zoom kurang fokus nih ya. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita jawab bisa bermanfaat ya. Nah, ini dari WHO minus 12H. Agak sulit ya namanya ya. Ini nickname ini ya. Iya. Pada video
air terawat rezeki melompat. Memang kalau airnya bagus, rezeki pasti bagus itu ya. Ya. Kalau airnya terperangkap stagnan ya atau menjauh, maka rezeki juga bisa merayap bahkan lebih daripada itu. Ya, dampak buruknya bisa fatalis. Oleh sebab itu penyiasatan terhadap air tidak boleh sembarangan ya. Tapi kita ada tuh beberapa video berkaitan dengan air, tolong disaksamai. Nah, kita bacakan pertanyaannya nih dari si nickname Juragan HWHO-12H. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga buat Anda penanya dan satu keluarga juga dengan semua sahabat dan handai taulan sekaliannya. Betul. Saya ingin bertanya katanya, apakah ada efek negatif terhadap rezeki dan kesehatan jika saluran pembuangan air di rumah ada beberapa kotak kontrolnya? Ada 3 atau 5, agak lupa tepatnya. Padahal kalau bak kontrol agak lupa tinggal dihitung aja kan kelihatan tuh ya. Iya betul. Sepanjang dari belakang ke depan, ada beberapa tempat yang khusus dibuat kotak atau lubang kontrol. Sudah ditutup keramik, ya lubang kontrol memang seharusnya ditutup ya. Sewaktu-waktu bisa dibuka untuk mengantisipasi jika ada pipa tersumbat. Tapi bukan dalam satu garis yang terlalu lurus. Ada belokan di beberapa tempat. Kotak kontrol itu air keluar ke lubang itu dulu, baru masuk lagi ke pipa selanjutnya. Nah, itu bagi sahabat Sonora yang belum paham apa bak kontrol itu, kotak kontrol itu ya telah dijelaskan oleh penanya ya bahwa air dari atap itu biasanya dari atap atau dari manapun, dari WC itu mengalir melalui lubang itu untuk kemudian disalurkan kembali ke pipa berikutnya. Andai kata terjadi suatu penyumbatan, perbaikannya tinggal membuka kotak kontrol tadi ya. Kotak kontrol betul. Terima kasih Pak Kang. Nah, jadi pada prinsipnya air boleh aja memiliki bak kontrol, nggak ada masalah ya. Asalkan saluran airnya itu jelas lewat mana aja itu Hans. Ya, jadi sahabat Sonora tuh kita pernah udah lama sepertinya membahas ini ya. Ya, jadi yang penting misalnya air itu kan nggak boleh melewati bawah kompor. Oh, nggak boleh ya? Nah kalau nggak boleh lewati di bawah kompor, kalau bak kontrolnya di bawah kompor boleh nggak? Lebih fatal dong. Jadi jangan, ya toh. Kemudian dia menyilang, membelah pintu, baik itu secara horizontal, vertikal atau miring sekalipun, seperti apapun, jangan memotong posisi ya rentang lebar daripada pintu, apalagi itu pintu utama ya. Sepanjang itu tidak dilanggar, ya nggak ada masalah dong ya, boleh-boleh aja gitu. Nah jadi pintu utama adalah yang paling penting. Bahkan kalau kita melewati misalnya lah melewati bawahnya ruang makan gitu ya, di bawah meja makan ada saluran air, nggak masalah gitu ya. Tetapi ada satu kekeliruan. Orang selalu berpikir air itu pembawa rezeki loh. Benar ya, makanya dari zaman baheula bahehe itu kalau orang merantau yang dicari kan saluran air, baru dia membuat pemukiman di sana. Ya dong, kalau nggak ada air bagaimana hidup? Ya, jadi air memang pembawa kehidupan, tapi air harus dirawat dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyalahi aturan. Nah, karena asumsi tadi seringkali tuh di atas pintu utama kasih air. Supaya kalau di atas pintu utama ada air itu menetes ke bawah ke arah pintu utama, maka hokinya bagus. Sehingga dibuatlah WC di sana. Jadi ngaco tuh ya. Jadi bukannya air lagi yang dihitung kan, WC itu.
Nah, kekeliruan ini jangan sampai dipelihara nih ya. Udah selesai ya, salah itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, boleh lanjut? Kita break dulu ya Pak Kang ya. Oke. Nanti lanjut habis break, tentunya dengan Sonora jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Feng Shui Sonora. Sonora dan dengan musik masih di Feng Shui Sonora segmen kedua ya. Kita masih berbincang dengan pertanyaan-pertanyaan dari YouTube FSE dan tentunya malam hari ini juga masih bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjut Pak Kang. Oke dong. Ini Pertanyaan berikutnya sepertinya masih berkelanjutan. Apa nih Pak Kang? Pertanyaan yang diajukan oleh HWHO-12H tersebut tadi. Ya, karena apa? Karena diajukan pula ternyata oleh juragan atau juragin mungkin nih, Feby Edeh. Ya, bertanya pada video rumah ngantong bakal bikin banyak rezeki. Ini juga nih banyak beredar bahwa kalau rumah ngantong pasti bagus tuh. Oh, oke. Nah, tetapi setelah orang itu menempati rumah ngantong nggak maju-maju, mereka bilang feng shui ngaco lu, ngomong kosong tuh katanya. Iya. Padahal bukan begitu gitu ya. Ini kan beberapa kekeliruan yang harus sebetulnya diluruskan. Misalnya seorang yang bersio kelinci itu kan masih musuh tuh sama yang bersio ayam itu 6 tuh ya. Nah, di video kedudukan rumah ini juga dibahas tuh bahwa sio ini dengan sio ini itu bertentangan gitu ya. Kelinci bermusuhan dengan ayam, juga dengan tikus, juga dengan kuda. Nah, terutama yang berlawanan langsung, kelinci dengan ayam, nggak boleh nikah tuh, orang tua ngotot. Kalau nikah pasti ada celaka, ada bahaya gitu ya. Padahal nggak seluruhnya, ya memang itu bisa terjadi, tetapi harus dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan jam. Nah, kalau orang yang nggak ngerti seperti tadi tuh, menempati rumah ngantong ternyata nggak maju-maju. Oh iya betul. Nah, terus kemudian orang tua bisa begitu kejamnya anaknya mau nikah nggak dikasih, akhirnya merana patah hati. Ya, nah tapi itu oke, nanti kita kalau ada pertanyaan seperti itu kita bahas lagi. Boleh, Pak. Kita lanjut dulu nih ke Juragin Feby Ede. Izin bertanya katanya. Di atas plafon meja makan, jadi di atas di plafon maksudnya, di atasnya meja makan atau di bawah lantai meja makan, apakah boleh ada pipa saluran air ledeng? Tadi kita udah bahas. Ya, ya tentu saja tidak bermasalah ya, asalkan tadi juga kita sudah singgung, jangan keliru menempatkan air di atas pintu utama kemudian meletakkan posisi kamar mandi WC di sana. Tentu itu menjadi rancu gitu ya, satu kekeliruan yang dianggapnya sesuatu yang benar gitu ya, sebetulnya jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi kalau pipa saluran air di bawah itu nggak ada masalah, apalagi pipa air ledeng dan kemudian agaknya masuk. Yang kita jadi pantangan nih, yang nggak boleh nih Hans, air itu kan mengalir keluar. Betul. Jadi kalau kita berbicara air itu mengalir keluar, kemudian kita memasang air ledeng lari keluar, itu air ledeng kan air bersih dah. Iya. Udah dibuang duluan keluar. Oh iya benar ya. Jangankan air bersih, air kotor aja dibuang keluar nggak bagus gitu ya. Iya. Jadi harus mengalirnya dari depan ke agak dalam, walaupun dia adanya di atas atau di bawah ruang makan, di meja makan ya. Bahkan jangankan dia itu air ledeng ya, pipa air, di bawah meja makan ada gronteng, nggak ada masalah. Ya, gronteng itu tempat penyimpanan air di bawah tanah. Iya. Nah kemudian ada toren di atasnya, di atap gitu kan, juga nggak ada masalah. Bawahnya itu ada meja makan gitu ya, asalkan, nah masih ada buntutnya nih. Sahabat Sonora nggak boleh dengar kemudian ngacir ya. Oh boleh. Ada asalkan loh ya. Apa nih Pak ya? Asalkan pada sektor yang benar. Oh oke. Nah, kemudian mereka tanya lagi, sektor yang benar yang seperti apa dong Pak? Itu harus ditanyakan ya. Iya, nah secara garis besar nih, sektor yang benar itu
harus pada sektor yang menumbuhkan. Dalam konteks ini misalnya daerah timur, daerah tenggara, dan yang paling nggak bagus kalau dia tuh berada pada timur laut, pada sentral, ya pada barat daya, terlebih juga pada selatan. Ya memang kalau secara khusus harus dihitung bagusnya melewati mana. Misalnya ketika kita membuat saluran pembuangan air kotor nih. Jadi kalau pembuangan air, ini kita bicara umum nih ya, bicara umum, boleh diterapkan oleh sahabat Sonora, tetapi kalau bicara khusus ini berbeda dong ya. Nah, secara umum nih kalau kita lihat dari dalam rumah keluar nih, kita lihat nih di depan nih, air got tuh mengalir kemana? Kan biasanya ada got ya, selokan ya. Iya. Misalnya selokan tuh dari kanan ke kiri. Nah kita punya pembuangan air nih, pipanya kita taruh di kanan. Nah setelah dia keluar ke selokan, air itu mengalir ke kiri, lewat lagi ke depan pintu utama kita. Oh iya benar ya. Nah begitu pula sebaliknya, kalau dia mengalir ke kanan, buka ke kiri, nggak boleh gitu. Ini cuma patokan dasar aja gitu ya. Tetapi secara umum apa yang ditanyakan tadi sudah kita jawab tuh, nggak ada masalah gitu ya. Baik itu gronteng ataupun toren. Nah, yang jadi lebih masalah kalau itu adalah septic tank. Oh, itu yang baru masalah ya. Iya, nah untuk septic tank kita juga harus mencari posisi mana yang sebaiknya kita terapkan agar tidak menjadikan posisi yang bagus menjadi jelek. Tapi nanti kita cari waktu lagi untuk membicarakan hal itu ya. Betul, betul. Iya, sekarang kita mau lanjut ke... Kita harus break dulu Pak Kang. Oke. Kita harus kembali break dulu. Untuk Anda sahabat Sonora jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lanjutkan di segmen ketiga Feng Shui Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora Feng Shui Sedekah Music masih di Feng Shui Sonora malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hongkian. Pak Kang, kita mau lanjut dulu atau mau ke pertanyaan WhatsApp langsung? Kita langsung aja deh ya. Oke, kita langsung ke WhatsApp kalau gitu menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora di malam hari ini. Kita mau ke penanya pertama dulu, ada Andi. Andi, Alfa Nano Delta India, lahirnya 17 Juni, 17 bulan 6. Tanggal 17 bulan 6 Tahunnya 1987. 1987. Jam 1:40 Siang, pagi. Oke. Ini ingin memulai usaha katanya Pak Kang untuk berdagang. Bidang yang cocok untuk saya apa ya? Dan kalau rumah bagusnya hadap kemana Pak Kang? Terima kasih. Oke. Ya, sebetulnya kalau untuk juragan Andi ya, ini mestinya dagang udah boleh dari dulu nih ya. Tapi ya nggak ada masalah ya. Dia punya potensi untuk itu dan dia juga rajin, punya tujuan, asalkan kemudian disiplinnya, kecermatannya ditingkatkan dan jangan selalu menyanjung-nyanjung logika ya. Karena logika nggak selamanya benar, kadang-kadang pengalaman juga harus dilibatkan ke dalamnya, dalam artian naluri kita sebagai pebisnis harus bermain aktif gitu ya. Nah, dia tanya tadi bidang apakah yang cocok toh? Yang berunsur kayu dominan, ya. Kemudian yang berunsur logam dominan ya, pilihan kedua. Jadi pilihan yang paling bagus adalah kayu dominan, kemudian bisa juga dicampur dengan air ya, bisa juga dicampur dengan tanah. Dan pilihan yang berikut terakhir adalah logam dominan. Kemudian dia ini kan sionya sio kelinci ya. Di tahun ini nggak ada masalah kalau mau pindah rumah, kalau rumahnya ternyata keliru dan sebagai kepala keluarga ya. Tentu saja menghadap ke barat bagus, menghadap ke utara juga bagus. Dia ada sertakan kasih tahu di mana posisi rumahnya? Enggak Pak Kang. Cuma nanya bagusnya hadap kemana. Ke utara artinya ya. Oke. Baik, semoga menjawab untuk sahabat Sonora Andi. Cukup Pak Kang, kita ke penanya lain nih? Iya. Kita ke sahabat Sonora Randy.
Romeo Eko Nano Delta India. Oke. Pria tanggal 5 bulan 12. Tanggal 5 bulan 12. Tahunnya 1997. 1997. Jamnya 13.00. 13.00. Ini ingin bertanya katanya Pak Kang secara umum, jika sedang tidak selaras, ini apakah boleh pindah tempat usaha? Kan sudah dijawab, itu udah dikasih tahu berulang-ulang. Kalau nggak selaras, ya nggak selaras itu kan kita juga udah kasih tahu ada 3 tingkatan yang bisa mengakibatkan orang masalahnya mencuat. Ada yang kena 3 tahunan, dalam artian dia antara 3 sampai 6 tahun baru bisa terrecovery lagi, bisa baru mulai bangkit lagi. Ada yang 6 sampai 9 tahun. Ada yang 9 sampai 12 tahun. Ya, jadi apakah itu pindah rumah, mulai bisnis ya, pindah tempat usaha ya, sebaiknya itu menjadi pantangan ya. Dan contohnya udah banyak banget. Saya punya klien yang keras kepala itu, ada yang bilang apa? Pak Kang, bangun rumah harus tahun depan. Kemudian dia bilang apa? Dia bangun diam-diam loh Hans. Udah bangun diam-diam. Kemudian tahun berikut dia datang ke saya. Pak Kang, kenapa bisnis saya nggak maju? Loh, bangun aja belum? Saya bilang, udah Pak Kang, tahun lalu saya bangun. Loh kan nggak boleh lagi nggak boleh bangun. Kan sayang Pak Kang 1 tahun katanya. Akhirnya dia harus menunggu berapa? Bisa 9 tahun, bisa 12 tahun. Lama ya? Iya, padahal dia mau mengejar yang 1 tahun, dia takut rugi, dah. Iya. Betul. Jadi daripada ruginya 9 tahun, mending nunggu 1 tahun sabar dikit gitu ya Pak Kang, Betul, ya? dan dalam 1 tahun itu jangan pindah dulu, berusaha di bidang apa-apa. Atau kalau memungkinkan dan misalnya tempat itu kita sudah itu ada tempat kontrakan yang ngamuk kita mesti pindah deh. Kalau nggak diusir sama yang punya. Iya. Nah kita pindah, tapi pas masuk ke tahun yang selaras buru-buru pindah supaya jangan sampai kadarnya betul-betul meninggi. Tapi itu kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa saja ya, ada catatannya Pak Kang. Betul. Baik. Semoga menjawab, kita ke penanya lainnya Pak Kang. Ya. Marcelo. Mama Alfa Romeo Charlie Eko 55 Oscar. Oke. Pria. Ya. 30 bulan 3. Tanggal 30 bulan 3 tahun 2008. 2008. Jamnya 12:50 siang. 12:50. Oke. Ini ingin kuliah di jurusan bisnis, cocok apa enggak Pak? Dan usahanya unsur apa cocoknya? Sementara juga untuk arah hadap rumah, bila sudah berkeluarga ini harus menghadap kemana? Terima kasih. Iya, kalau ke bisnis ya, ya dibilang nggak cocok ya bisa, ya kalau dipaksa-paksa gitu ya. Tapi kalau ada pilihan lain sebaiknya jangan gitu ya. Nah pilihannya misalnya. Tetapi saya nggak ngerti ya, dia kalau orang yang laginya ke bisnis biasanya kan IPS ya. Kalau saya mintanya ke teknik kimia kan susah ya. Ke fisika gitu ya, terus ke apoteker ya, ke IT gitu kan. Nah itu, tapi kalau yang buat ke IPS-nya misalnya ke bidang hukum, ke bidang politik, tetapi ke bidang hukum lagi-lagi dia bisa yang jadi pengamat, untuk terjun langsung berat gitu ya. Begitu juga di dunia politik. Jadi yang paling bagus kalau dia tuh ambilnya ke bidang kuliner ya. Dan makanan iya ya, atau pilihan selanjutnya dia ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, lagi-lagi juga IPA tuh ya. Iya betul. Baik. Nah nanti kalau udah berkeluarga, rumahnya cocoknya menghadap ke utara atau selatan. Oke. Dan kalau misalnya usaha artinya berkaitan dengan jurusan tadi ya Pak Kang ya? Oh iya dong, ya nanti jangan sampai waktu itu ada yang nanya sekolahnya apa, kedokteran. Kalau begitu nanti setelah lulus usahanya apa? Dan saya bilang jadi tukang las aja. Kan banyak
kuliahnya apa, kerjanya apa gitu ya. Sayang dong ya sekolah ke IT kemudian jadi detailing obat kan kayaknya nggak ngepas gitu ya. Betul bahkan. Baik, bahkan kita lanjut lagi nanti setelah break. Kita break dulu sejenak. Oke. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Sonora Berkisah dengan Music segmen terakhir bersama dengan Pak Kamokian dalam Feng Shui Sonora. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp 0812-112-920. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Berikutnya ada sahabat Sonora, namanya adalah Novita Sari, Nano Oscar Sierra India Tango Alpha Spasi Sierra Alpha Romeo India. Oke. Lahirnya 10 November, 10 bulan 11. 10 bulan 11. Tahunnya 1979. 1979. Jamnya 5 pagi. Lempeng ya. Iya. Maaf Kang, 00 lewat 05. Oh, 00 lewat. Untung sadar ya. 00 lewat 05. Oke. Lalu suami saya namanya adalah Octavianus Oscar Charlie Hotel Tango Alpha Sierra India Alpha Nano Uzbek Sierra. Ya. Octavianus lahirnya tanggal 1 Tanggal 1 bulan Oktober bulan 10. Ya. Tahunnya 1973. 1973. Jam lahirnya 11 siang. 11 siang. Rumah kami katanya menghadap ke selatan. Ini apakah cocok Pak Kang? Oke. Ini yang satu syok kerbau, yang satu syok kambing. Tadi kita udah bahas tuh. Kalau musuhan jangan nikah deh gitu kan. Ya, tetapi itu kan harus diperiksa keseluruhannya ya. Ternyata keduanya ini memiliki cara pandang yang sama dan kalau kita lihat memang sih jodohnya tergolong yang pas-pasan gitu ya. Oleh sebab itu kedua-duanya harus punya prinsip. Masalahnya kedua-duanya prinsipnya lemah, ya gampang dihasut sama orang, gampang dirayu sama orang, kedua-duanya loh ya. Dan juga kedua-duanya temperamental, gampang naik darah gitu ya. Walaupun yang cowoknya lebih nih ya. Tetapi memang mereka nggak main keras-kerasan tuh ya. Boleh dibilang bisa menahan diri lah. Cuma gampang tersinggung nih suami ya. Nah kalau itu semua bisa dielakkan, maka keberuntungannya luar biasa nih berdua nih. Ya, ini bukannya keberuntungan yang asalan nih, ini luar biasa bagus gitu ya. Tadi pertanyaannya apa tuh? Soal rumah yang bagus menghadap kemana Pak Kang? Oh, rumah yang bagus menghadap ke selatan bagus, ke barat bagus. Ke dia kemana? Nggak ditulis Pak Kang. Oke. Oke, ada lagi? Baik, kita lanjut Pak Kang. Oke. Kita lanjut ke sahabat Sonora selanjutnya, namanya adalah, namanya sama saya nih Pak Kang. Hans. Ya, Hans. Iya. Hari Alpha Nano Sierra. Ya. Tanggal 28. Tanggal 28. Bulannya November bulan 11. Bulan 11. Tahunnya 2012. 2012. Jamnya 10 lewat 35 pagi. 10 lewat 30. Lewat 35 Pak. Oh, 35. 10 lewat 35 pagi. Oke. Ini laki-laki. Lalu juga ini kelihatannya adiknya namanya Charles. Charlie Alfa Romeo 5 Echo Sierra. Ya. Tanggal 7. Bulan 1. Tanggal 7. Bulan 1. Tahunnya 2015. 2015. Jamnya lewat 8 lewat 24 pagi. Ini laki-laki. Jam 8. Lewat 24. Lewat 24. Ya. Baik, ini ditanyakan
temanya adalah elemennya handicap, hoki, kesehatan, dan warna. Ini yang cocoknya apa? Ini ada catatan juga katanya anak yang pertama susah bergaul, tidak seperti adiknya kakak. Iya, memang. Adiknya temennya segudang. Dia menutup diri ya. Ya, memang ini harus dikasihkan baju warna hijau sesering mungkin ya kalau bisa. Tapi kalau di sekolah kan nggak bisa dong ya. Betul, Pulang harus pakai sekolah, seragam, ya. iya pakein ya, pakai itu warna hijau. Karena memang dia tuh milih-milih teman dan dia ngikutin teman gitu. Jadi prinsipnya memang lemah. Iya. Ya, indikasinya waktu kecil memang dia agak kuning juga sih ya waktu lahir. Nah, dua-duanya aktif. Kalau dia belum pakai baju warna hijau, buat si Hans, sebaiknya jangan terlalu kecapean deh ya. Gampang masalahnya kena liver. Juga dia punya lambung juga suka bermasalah gitu ya. Usus besarnya juga gitu ya. Jadi kedua-duanya nih kalau usus besar dan tulang-tulang juga harus dijaga dan makanannya nggak boleh dikasih daging dulu nih. Oke. Harus banyak makan sayur dan untuk Hans tentu saja yang doyannya asin bener-bener asin dia, tolong dikurangi. Terus pertanyaannya apa aja? Tadi elemen handicap, hoki, Oh. kesehatan, dan warna. Ya, kalau elemen boleh dibilang dia, ya Hans ini kan lahirnya pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2563. Sedangkan Charles tanggal 17 bulan 11 tahun 2565 ya. Dua-duanya lahir pada hari Rabu itu. Ya, yang satu sio naga, yang satunya sio kuda naga air, kuda kayu ya. Tapi elemen tadi sudah kita bahas dan yang cocoknya mereka ini kalau nanti pendidikannya diarahkan misalnya ke si yang Hans ya, itu teknik mesin, teknik industri, teknik komputer lebih cenderung ke sana. Perteknikan gitu ya. Metalurgi nomor 1. Dia juga bisa ke bidang kuliner, masak-memasak Asia. Kemudian kalau si adiknya Charles itu banyak ya, tapi kecil-kecil, kemajuannya lambat. Oh, oke. Yang paling Tidak menonjol, bertahan, ya. yang paling menonjol adalah kalau dia ke teknik informatika, AI itu ya. Kemudian juga dia bisa ke fisika, kimia, apoteker gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang diarahkan sebaiknya ke arah sana gitu. Baik, ini untuk tadi kan Hans ada catatan banyak menggunakan warna hijau. Untuk Charles, Pak? Kalau kedua-duanya selain hijau, tolong kasih warna putih. Mungkin warna putih saya nggak sebut karena sekolah kan biasanya warnanya putih. Seragamnya ya. Iya, ya kalau udah putih ya udah. Tapi saya berharap kedua-duanya jaga, jangan sampai nanti kena masalah. Misalnya dia gampang sekali kena asma, gangguan paru ya. Dijaga jangan sampai kemudian bergaul nggak bener, nanti akhirnya menyandu rokok gitu ya. Karena memang dia punya sistem pernapasannya kurang bagus, begitu juga tulangnya dan gampang masuk angin gitu. Baik. Semoga ini menjadi catatan ya. Ini berasa Hans yang lagi diomongin Pak Kang. Namanya sama ya. Pak Kang, terima kasih banyak. Ini nggak kerasa kita sudah 1 jam berbincang hari ini. Sama-sama Hans, yang penting pokoknya Hans, walaupun cepat atau lambat, yang penting sahabat Sonora kita sehat. Makin sukses dan semakin sukses sekali lagi semua sahabat Sonora kita di belahan bumi manapun. Amin. Semoga makin sukses ya dimanapun Anda berada, dan yang pasti selalu dengarkan program Feng Shui Sonora ataupun Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube FSE ya Pak Kang ya. Sip.